Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farel Putra Ediansyah dengan nomor NIM 210103095. Dan saya Daniel Ferdinand dengan NIM 21010303211. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di sini saya akan menerangkan database yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan database dengan nama DB Kas Masjid. Di sini ada beberapa tabel, ada tabel kas keluar, tabel kas masuk, tabel kegiatan, tabel masjid, tabel pengurus, tabel posisi, dan tabel rekap. Untuk di setiap tabel, di sini ada contohnya tabel keluar. Pada tabel keluar di sini ada ID kas, ID kegiatan, jenis, jumlah keluar, tanggal, dan keterangan. Lalu untuk TB kas masuk juga hampir sama. Di sini ada ID kas, ID kegiatan, kegiatan, jumlah, jumlah masuk, tanggal, dan keterangan. Lalu untuk tabel kegiatan, di sini ada ID kegiatan dan kegiatan. Lalu di tabel masjid, di sini ada nama masjid, alamat, telepon, dan ID masjid. Lalu pada tabel pengurus, di sini ada ID pengurus, ID posisi, posisi, dan nama. Lalu pada tabel posisi, di sini ada ID posisi dan posisi. Lalu untuk pada ID rekap, tabel rekap, di sini ada ID rekap, pemasukan, pengeluaran, total kas, dan tanggal. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara membuatnya. Membuat database di sini klik new pada sini pojok kiri atas. Lalu pada ini kita buat database. Di sini isikan database sesuai yang ingin kita buat. Lalu setelah itu kita klik tombol create, maka database akan terbuat dan akan ditambahkan pada sisi kiri sini. Ketika sudah eh, dibuat, maka tinggal kita masuk. Lalu pada di bawah nama database di sini ada tombol new untuk menambahkan tabel. Nanti kita bisa klik new. Nah, di sini ada kolom nama, tipe data, dan like values, dan seterusnya. Di sini kita isikan tabel, nama tabel di sini. Kita isikan sesuai yang kita inginkan. Lalu jika eh, tabel yang digunakan kurang, dapat ditambahkan di sini. Satu untuk menambahkan satu kolom, lalu dua, tiga, dan seterusnya. Dan selanjutnya bisa klik go untuk menambahkannya. Lalu di sini kita bisa isikan nama kolomnya dengan nama yang kita ingin buat, lalu di bawahnya, dan selanjutnya kita isikan tipe datanya sesuai eh, yang kita inginkan, misal integer, varchar, atau date. Lalu untuk panjang value-nya kita bisa isikan misal contohnya untuk ID biasanya saya menggunakan panjangnya 10 gitu. Lalu saya akan menerangkan tentang caranya untuk mengkoneksikan database ini ke Visual Studio-nya agar bisa terkoneksi. Caranya di sini kita bisa klik search, lalu kita klik ODBC. Gunakan ODBC. Kita menggunakan yang 64 bit, lalu klik saja. Nah, di sini kita menggunakan ODBC yang bernama DBKAS.
Nah, untuk data source type-nya sesuai tadi dbcast, lalu usernya di sini kita isikan root dan database-nya sesuai yang kita buat di database ini tadi. Nah, di sini karena kita menggunakan database dengan nama dbcast masjid, kita menggunakan dbcast masjid. Lalu setelah itu bisa diklik tes untuk mengetes bahwa untuk mengecek bahwa koneksinya bisa atau tidak. Lalu oke, setelah itu tinggal klik oke. Nah, untuk menambahkannya bisa diklik di sini di add, lalu pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver, lalu klik finish. Nah, di sini isikan seperti tadi, nama yang sesuai kita inginkan, lalu user root, lalu database yang telah kita buat. Selanjutnya tinggal klik tes untuk menguji apakah sudah terhubung apa belum, lalu tinggal klik OK di sini. Lalu maka akan terbuat ODBC yang kita buat tadi di sini. Oke, untuk selanjutnya kita ke Visual Studio-nya. Di sini Visual Studio akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Daniel. Oke, di sini saya akan menerangkan form-form yang akan kita gunakan dalam aplikasi yang sudah kita buat. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini aplikasi yang kita gunakan. Nah, yang pertama adalah form main menu yang berisi menu strip. Di sini kita menggunakan menu strip, di bawahnya ada beberapa button dan juga label sesuaikan dengan yang akan kita ingin buat. Nah, di sini untuk logonya kita menggunakan picture box. Lanjut saja langsung ke codingan menu strip di sini. Jika kita sudah menambahkan menu strip tadi, kita harus menambahkan posisi .show ini berguna untuk agar ketika kita klik menu strip tadi langsung pindah form. Nah, di sini kita sesuaikan dengan nama-nama form yang akan kita buat di sini. Misal posisi .show. Nah, ketika kita klik tombol posisi ini bagian sini akan langsung meredirect ke form posisi. Nah, itu untuk form main menu awal kita. Jangan lupa kita harus mengkoneksikannya dengan ODBC yang sudah kita buat tadi. Kita sesuaikan dengan nama dbcast dan jangan lupa import sistem data DBC ini agar bisa terdeteksi dim-dim yang kita sudah buat. Selanjutnya di sini ada form posisi. Bisa kita akses seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol atau menu. Yang pertama ada tambah, lalu edit, hapus, dan juga tutup. Di sini saya juga menambahkan data grid view, berguna untuk menampilkan data yang sudah kita tambahkan. Dan di sini untuk menambahkannya, saya menggunakan text box. Kita harus menamakannya terlebih dahulu agar mudah. Di sini kita menggunakan dua. Jangan lupa kita beri label lebih jelas. Ini gunanya untuk apa? Dan untuk codingannya seperti ini. Jangan lupa kita import sistem data ODBC terlebih dahulu. Kita tambahkan sub koneksi untuk mengkoneksikan. Nah, di sini ada sub kosong. Ini berguna untuk ketika kita sudah selesai melakukan fungsi, akan otomatis text box tadi akan terisi kosong. Selanjutnya ada sub tampil. Di sini berguna untuk menampilkan data yang berada di database ini. Nah, tadi kita melihat tabel posisi ini. Otomatis akan tampil di data grid view ini. Isi dari database kita tadi. Selanjutnya ada sub simpan, berguna untuk tombol tambah ini dengan query insert into sesuai dengan nama textbox kita, lalu dan di sini ada fungsi yang berguna untuk agar kita ketika kita menambahkan harus terisi semua terlebih dahulu textbox-nya.
Jika belum, akan muncul message pastikan semua field harus terisi terlebih dahulu. Nah, untuk di bawahnya juga sama. Ketika kita ingin menambahkan, akan muncul message data berhasil ditambahkan. Jika tidak, belum terisi, maka data gagal. Nah, di sini ada form load. Di sini ketika kita menjalankan, otomatis kita mengeload form kita tadi. Nah, fungsi tampil tadi kita harus tambahkan di sini. Fungsi select query tadi agar data grid view kita berisi ada isinya. Nah, di bawahnya ada fungsi untuk tombol tutup. Kita menggunakan fungsi N di sini. Selanjutnya ada fungsi tombol tambah. Di sini kita menggunakan fungsi simpan yang sudah kita buat tadi. Sesuai yang saya jelaskan. Di bawahnya ada button hapus. Fungsi button hapus di sini ketika kita mengklik data yang akan kita inginkan akan muncul delete. Anda ingin menghapus data ini. Nah, jika kita belum memilih dan kita mengklik delete tadi akan muncul message ini. Fungsi untuk memunculkan pesan itu. Nah, di bawahnya ada query-nya yaitu delete dari tabel apa sesuai dengan kolom apa yang kita klik. Jika sudah berhasil akan muncul pesan ini fungsi untuk itu dan meng-close-nya. Lalu ditampilkan lagi biar terrefresh. Nah, di bawahnya ada fungsi edit. Nah, ini untuk tombol edit tadi. Pertama-tama di sini saya menggunakan fungsi keypress. Nah, ketika kita mengklik apa text box pengurus ini, otomatis akan muncul data di bawahnya. Nih, saya menggunakan fungsi select ini. Jika tidak ada ID akan muncul seperti ini. Kita akan memunculkan data yang berada di DB pos. Otomatis akan muncul di bawahnya. Nah, untuk fungsi editnya sendiri seperti ini. Ini ketika kita mengisi harus terisi semua, pasti dan akan muncul pesan seperti ini. Dan juga di bawahnya jangan lupa tambahkan koneksi, lalu query-nya update, nama tabelnya, lalu nama kolomnya apa, dengan text box yang akan kita isi dan juga update. Lalu jika sudah berhasil akan muncul edit data berhasil. Lalu kita tampilkan lagi untuk merefresh dan kosong. Untuk contoh dari form yang kita sudah buat tadi seperti ini. Urusan posisi seperti ini. Saya akan bisa menambahkan pos 4 dan posisi tes seperti itu. Coba kita tambahkan. Nah, sudah berhasil menyimpan data berhasil. Ketika kita ingin mengedit, kita harus mengetik terlebih dahulu pos strip 4. Lalu kita pencet tombol enter, otomatis akan tertambah di sini. Posisi yang sudah kita buat tadi, bisa kita edit. D-nya ada 2, kita pencet edit data berhasil. Nah, sudah berhasil teredit. Lalu saya contohkan untuk menghapusnya. Ini akan muncul notifikasi menghapus data dengan ID yang kita pilih tadi. Post strip 4, kita klik OK. Data berhasil. Nah, tutup untuk menutup form ini. Nah, sesuai di sini kita ada beberapa form yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada form pengurus, kegiatan, kas. Kurang lebihnya sama form-form tersebut. Ini saya juga akan contohkan misal form pengurus tampilnya seperti ini. Bedanya di sini kita mengambil data yang ada di form posisi sebelumnya. Nah,
Untuk mengambil data itu sendiri, kita harus menambah ada sub baru di sini bernama sub tampil posisi, berguna untuk menampilkan data yang sudah kita buat tadi di form sebelumnya, form posisi ini. Ini ada ini select nama kolomnya apa dan juga nama tabelnya, lalu apa item yang kita pilih tadi yang kan kita tambahkan kurang lebihnya sama. Jika kita ingin membuat tombol tambah, kita harus membuat sub simpan terlebih dahulu, fungsi simpan untuk mengosongkan fungsi kosong. Kurang lebihnya sama. Yang membuat beda adalah ketika kita mengklik di sini kita menggunakan ID Post yang sudah kita tambahkan tadi, kita menggunakan menu combo box untuk memilih data yang sudah kita tambahkan di form posisi tadi. Di combo box ini kita harus menambahkan codingan seperti ini. Select nama tabelnya, lalu kolomnya apa, kan otomatis begini. Kalau jika sudah jalan, saya contohkan pengurus. Ketika kita klik akan muncul menu-menu seperti ini yang sudah kita tambahkan di form posisi tadi. Kita sesuaikan jika sudah mengisi. Kurang lebihnya sama. Selanjutnya di sini ada menu kegiatan. Isi formnya kurang lebih sama. Dan selanjutnya form kas masuk dan keluar. Di tampilan formnya. Yang membedakan kas masuk dan keluar ini ada tambahan baru ya berupa tanggal. Kita di sini menggunakan date time picker. Tidak ada codingan atau apa yang khusus di sini. Kurang lebihnya sama. Kita masih menggunakan fungsi koneksi kosong dan juga tampil untuk menampilkan di data grid view yang kita buat tadi. Selanjutnya di sini ada form report. Form report ini kurang lebihnya juga sama. Saya hanya menambahkan data grid view berupa menampilkan ini dan juga tombol cetak untuk membuat reportnya. Akan saya jelaskan bersama dengan tombol rekap kas. Nah, di sini ada yang beda di form ini. Tombol rekap ini kita menggunakan fungsi tambahan dan juga pengurangan. Nah, yang membedakan di sini ada fungsi tambah dan kurang. Nah, untuk sebelumnya masih sama, kita menggunakan fungsi koneksi dan jangan lupa diimport sistem data ODBC-nya. Ada fungsi tampil, ada fungsi kosong juga, ada fungsi simpan juga. Namun di sini ada 3 data grid view. Saya membuatnya agar mudah jika kita membuat rekap sebuah data. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan. Ini fungsi berguna untuk ketika kita menjalankan otomatis data yang ada di data grid view yang di pemasukan, pengeluaran otomatis terjumlah. Nah, ketika kita sudah menjumlahkan semuanya, kita akan menghitungnya. Pemasukan dikurangi dengan keluaran. Otomatis kita mendapatkan total kas tadi. Kurang lebihnya di sini juga ada textbox sama ID,
untuk menambahkan dan juga tanggal masih sama. Kita coba jalankan untuk form report ini. Report kas. Kita harus menotalkan terlebih dahulu. Misal kita klik total, otomatis akan terkurang di sini. Nah, di sini ada form cetak di sini untuk mencetak report atau laporan yang akan kita buat. Nah, saya akan menjelaskan di bagian form report ini. Kita harus menambahkan form report baru terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan report viewer yang berada di menu ini. Report viewer. Jangan lupa kita doc parent agar terisi penuh di form ini. Ketika kita sudah buat, desain. Nah, sebelumnya kita harus membuat dataset terlebih dahulu. Nah, untuk membuat datasetnya, kita bisa mengklik project ini, add Windows Form. Di sini kita harus memilih dataset. Dataset ini kita beri nama sesuai kebutuhan kita. Di sini saya sudah membuatnya. Misal dataset kas. Nah, ini. Dan juga nama tabelnya ini disesuaikan ini juga nama kolom ini disesuaikan dengan nama database kita. Bisa pengurus tadi harus sama. Ini bertuliskan posisi nama harus sesuai. Di sini juga harus posisi dan juga nama. Begitu juga dengan data ini, data rekap nama. Balik lagi ke form report tadi. Ketika kita sudah membuat dataset tadi, kita klik design a new report ini. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih dataset yang kita buat tadi, dataset kas. Kita pilih data yang akan kita buat seperti ini, data pemasukan. Next. Kita harus mendrag semua data ini ke value. Next. Nah, ini untuk tampilan reportnya. Next. Karena kita sudah membuat, kita cancel saja. Nah, untuk tampilan reportnya seperti ini. Kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan kita. Di sini, misal kita akan menambahkan tulisan, insert, text box, kita ketikkan, terserah. Nah, sesuaikan dengan apa yang kita ingin buat. Sini, ini berguna untuk menampilkan data yang kita tampilkan tadi. Kita sesuaikan ukuran dan juga sesuai selera masing-masing. Nah, ketika kita sudah membuat semua, coba kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Untuk mencetak report tadi. Report, kas. Saat kita ingin mencetak tampilan ini, klik cetak. Nah, akan muncul seperti ini. Data yang kita sudah tambahkan tadi akan tercetak otomatis di sini. Sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.